Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B di sini akan menjelaskan materi mengenai pemodelan 3 dimensi dari protein dan juga hal-hal yang terkait protein serta informasinya. Nah, untuk mencari informasi tentang protein dan pemodelan 3 dimensi dari protein ini, kita bisa menggunakan web, yaitu nama webnya PDB. PDB sendiri kepanjangannya yaitu Protein Data Bank, di mana PDB ini adalah suatu basis data bagi data struktur 3 dimensi dari molekul biologis yang berukuran besar seperti protein dan asam nukleat. Mungkin langsung saja kita ke share screen terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita ke Google. Kita ketik PDB. Nah, kita klik yang bagian RCSB PDB homepage. Dapat kita lihat di sini homepage dari web PDB-nya. Nah, untuk mencari hal yang berkaitan dengan protein itu, kita bisa langsung saja menekan di bagian sini. Kita cari nama protein yang kita inginkan. Untuk di kelompok kami sendiri, kami akan mencari protein dengan kode 1 lin, 1 PPI, dan 6 GXP. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang bagian 1 lin, LIN. Ya, kita ketik saja di sini 1 LIN. Nah, setelah kita mengetik 1 LIN di bagian search, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena kode protein yang kita inginkan itu adalah 1 LIN, jadi kita mengklik bagian 1 LIN. Di sini, di awal ini kita langsung dapat melihat organisme yang berkaitan dengan 1 LIN ini, yaitu nama organismenya ada Bostaurus. Nah, mungkin kita bisa langsung saja mengklik bagian 1 LIN-nya. Nah, ketika kita mengklik bagian 1 LIN-nya, kita juga dapat melihat klasifikasi dari 1 LIN ini, yaitu kalsium binding protein. Dari sini kita juga dapat bisa melihat bagaimana cara makromolekul itu sebagai ligannya. Di sini kita dapat melihat, dan juga ada gambarnya di sebelah sini. Dan di bawahnya lagi kita juga dapat melihat bagaimana cara mikromolekulnya itu pada ligannya. Yang bagian sini. Di sini ada interaksi ligannya dan juga ada gambar 2 dimensi diagramnya. Nah, setelah itu, selain kita bisa dapat informasi itu, kita juga dapat bisa melihat pemodelan 3 dimensi dari salah satu protein dengan kode 1 LIN ini. Dengan cara kita mengklik
bagian struktur di sebelah sini, tepat di bawah gambarnya. Nah, setelah kita mengklik bagian protein 1-LIN di strukturnya, maka akan keluar seperti gambar ini. Nah, di sini kita dapat merubah warnanya, bentuknya dari gambar protein LIN ini. Caranya kita bisa dengan mengganti select difference viewer-nya dengan NGL. Nah, kita di sini juga dapat merubah bentuk pemodelan dari protein 1-LIN ini. Di sini dapat kita merubah stylenya, warnanya, dan juga dapat menunjukkan ligannya, dan juga modelnya. Kita coba bagian stylenya dengan surface. Nah, maka di sini akan merubah bentuk gambar dari proteinnya. Di sini dapat kita putar juga. Kemudian di sini kita juga dapat melihat ligannya, ligan dari protein tersebut. Nah, nampak di sini bagian bulat-bulat ini adalah ligannya. Bulat-bulat yang kecil-kecil berwarna abu-abu dan biru ini adalah ligannya. Kita juga bisa melihat di dalamnya dengan menekan bagian fokusnya ini. Nah, di sini kita juga dapat melihat di dalamnya, dan lebih jelas lagi kita melihat ligan-ligannya. Nah, kita juga dapat mengganti warna dari gambar proteinnya. Nah, disinilah kita bisa melihat pemodelan 3 dimensi dari protein 1-LIN ini. Nah, selain dari PDB, kita bisa menggunakan CN3D dan juga bisa menggunakan namanya Chimera. Nah, untuk CN3D dan Chimera itu kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasinya. Karena di laptop saya sudah mendownload aplikasinya, kita mungkin bisa langsung saja ke CN3D dan Chimera-nya. Terlebih dahulu kita ke Chimera-nya, kita cari aplikasinya. Nah, ini ada 16 yang dapat juga melihat struktur dari protein 1-LIN ini. Nah, untuk kita dapat melihat strukturnya, kita bisa membuka aplikasinya, kemudian kita bisa mengeklik file, kemudian kita menekan yang bagian fetch by ID. Nah, langsung saja kita masukkan kode dari proteinnya tersebut. Untuk proteinnya sendiri, kode yang ada di PDB-nya itu adalah 1-LIN. Langsung saja kita masukin 1-LIN. Baru kita tekan enter. Nah, setelah kita memasukkan kodenya, maka akan keluarlah bentuk dimensi dari kode protein 1-LIN ini. Dapat kita lihat bentuknya. Nah, dari Chimera ini kita bisa juga merubah bentuknya menjadi tube dan wire
dan juga ball stick dengan aplikasi dari Chimera ini. Nah, di sini juga kita dapat melihat bisa melihat asil halidnya, aldehidnya, amidnya, karboksilatnya. Nah, di sini kita dapat merubah bentuknya juga, merubah warnanya, dan juga memberi label. Nah, di sini kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk tube, di mana Chimera ini, kalau di Chimera dia dalam bentuk stick. Dengan mengeklik bagian action dan kemudian muncul berbagai pilihan, kita mengklik bagian atoms atau bonds-nya. Setelah kita mengklik atoms atau bonds-nya, kita dapat melihat ada stick, ball and stick, spare, wire width, rings, nucleotide object. Ya, kita coba tekan bagian sticknya. Ketika kita menekan bagian ball sticknya, maka akan seperti ini. Ketika kita menekan stick, maka hanya seperti ini. Lalu ketika kita menekan spare, akan berbentuk seperti ini. Jika kita mencoba yang lain, nah, dapat kita melihat perbedaan-perbedaan dari kita menekan pilihan-pilihan yang ada di action-nya. Di sini kita juga dapat mengubah warnanya. Kita coba berwarna merah. Nah, di sini akan berubah warna menjadi merah. Dan banyak pilihan warna lain yang menurut kita menarik untuk dilihat. Nah, langsung saja kita untuk aplikasi selanjutnya, yaitu CN3D. Dapat melihat bentuk permodelan 3 dimensi dari protein, sama seperti dengan aplikasi sebelumnya, yaitu Chimera. Untuk melihat bentuknya, kita juga menekan kode protein yang ada di PDB tersebut. Caranya, kita mengklik bagian file di ujung, kemudian kita tekan bagian network load-nya, lalu kita masukkan kode PDB dari suatu protein yang kita inginkan. Untuk kelompok kami sendiri, di sini bagian saya akan menjelaskan atau mencari permodelan kode protein 1LIN. Setelah kita ketik OK, kita pilih bagian single modelnya. Nah, setelah kita mengklik bagian OK tadi, langsung muncul bentuk pemodelan 3 dimensi dari kode protein 1LIN tersebut. Jika ada seperti ini, kita bisa langsung saja silang. Kemudian dari sini, dari aplikasi CN3D ini, kita juga dapat merubah bentuk seperti dari warnanya, warna dari kode protein 1LIN ini. Dan juga dapat memutar bagian dari pemodelan 3 dimensi dari kode protein 1LIN ini. Di sini saya ingin mengubah bentuknya menjadi tube, wire, dan ball or stick. Dengan cara kita bisa menekan bagian style. Di sini, di atas sini ada bagian style, kita klik saja.
Kemudian kita tekan bagian rendering shortcuts. Setelah kita mengklik bagian itu, maka akan muncul berbagai bentuk, ada worms, tubes, wire, ball and stick, dan juga ada space fill. Di sini saya ingin mengubah bentuknya ke tubes, wire, dan ball stick. Kita lihat bagaimana perbedaan dari ketiganya. Ketika kita menekan tubes, maka pemodelan proteinnya akan seperti ini. Nah, ketika kita menekan bagian Y, maka bentuknya akan seperti ini. Dan kita lihat bagaimana sih bentuk pemodelan 3 dimensi kode protein 1LIN ini ketika kita menekan ball or stick-nya. Nah, dapat kita lihat di sini perbedaan-perbedaan dari ketiga bentuk pemodelan 3 dimensi kode protein dari 1LIN ini. Dan nampak sekali perbedaannya dengan jelas dari ketiga bentuk, yaitu dari tub, wire, dan ball or stick. Mungkin untuk kode protein selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Imam Fitrah. Kepada Imam, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Gina Zahra. Demikianlah untuk presentasi mengenai kode protein kami pertama, yaitu 1LIN. Untuk kode protein selanjutnya yaitu akan saya presentasikan sendiri di kelompok kami, yaitu mengenai 1 PPI. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuka RCSB PDB terlebih dahulu untuk mengetahui bahwasanya 1 PPI ini adalah protein apa sih sebenarnya namanya, dan kemudian di sini dapat dilihat bahwasanya saya telah mengklik dan juga membuka homepage dari RCSB ini sendiri. Jadi tadi kan setelah saya sebutkan untuk kode protein selanjutnya akan kami presentasikan, yaitu 1 PPI. Jadi kita langsung saja klik pada kursor pencarian ini itu dengan ketik 1 PPI. Nah, kemudian telah keluar hasilnya, yaitu 1 PPI ini sendiri merupakan active center dari alpha amilase, yang dimana strukturnya adalah kompleks dari pankreas alpha amilase dengan karbohidrat inhibitor refine menjadi 2,2 Armstrong resolusi. Nah, kemudian untuk klasifikasinya ini sendiri bisa kita lihat di sini bahwasanya klasifikasinya itu termasuk dalam hidrolase O-glikosil. Kemudian organisme yang memiliki protein ini sendiri yaitu pada sus crova. Mutasinya tidak ada dan kita dapat melihat informasi-informasi lainnya. Nah, untuk struktur yang kita dapat lihat dari RCSB PDB ini sendiri, kita dapat lihat di bagian bawah gambar, yaitu pada 3D views, yaitu bagian structure. Kita langsung klik saja. Nah, kita lihat di sini bahwasanya untuk gambarnya telah keluar, yaitu dari gambar protein 1 PPI tadi, yaitu yang terdapat pada mamalia. Nah, kemudian untuk di sini sendiri itu juga dapat diubah formatnya. Kita pertama ubah terlebih dahulu untuk viewernya menjadi NGL supaya lebih mudah dan juga lebih menarik. Bisa kita lihat di sini, ini dalam bentuk pita dan juga bahasan ketiga, kemudian juga ada liganya di sini. Nah, kita dapat juga mengubah modelnya, kemudian kesimetriannya, kemudian stylenya. Nah, di sini kita bisa mengubah jadi backbone, surface, kemudian space fill, confine, line, dan lain-lain. Nah, kita bisa di sini coba kita klik untuk surface-nya, bentuknya seperti apa. Nah, untuk bentuk surface ada seperti ini. Nah,
kita mungkin lagi kembali kartun, kemudian untuk warna juga kita dapat ubah di bagian color, kemudian liganya juga kita dapat ubah jadi ball and stick, splash fill, dan juga tidak ada seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya tanda-tanda yang berwarna merah dan juga abu-abu ini merupakan liganya. Kemudian hal itulah yang dapat kita lihat dari informasi yang ditawarkan oleh RCSB ini sendiri. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya RCSB ini merupakan protein center yang aktif pada suatu mamalia alpha amilase dengan struktur yang kompleks dengan yang terdapat pada pankreas alpha amilase dengan karbohidrat inhibitor refined 2,2 Armstrong resolution. Nah, untuk strukturnya lebih lanjut itu akan kita coba menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi CN3D dan juga Chimera. Mungkin kita aktif terlebih dahulu untuk aplikasi Chimeranya, karena saya telah mendownload aplikasi Chimera. Langsung saja untuk Chimeranya langsung kita klik dan open. Nah, di sini kita langsung saja untuk memasukkan kodenya lagi di bagian file, di bagian fetch by ID. Kemudian kita ketikkan kodenya tadi, yaitu 1 PPI. Kemudian kita klik fetch, atau juga bisa di enter. Nah, ini merupakan gambar pemodelan 3D dari protein 1 PPI tadi. Nah, di sini kita akan mengubah bentuknya, yaitu terus untuk ligannya menjadi beberapa bentuk. Itu pertama yaitu bentuk tube, kemudian wire, kemudian ball stick. Nah, untuk di Chimera ini sendiri memiliki perbedaan dengan CN3D, di mana untuk bagian pengubah bentuk ataupun strukturnya itu bisa kita lihat di bagian action untuk Chimera, sedangkan untuk CN3D kita lihat di bagian style. Nah, untuk Chimera juga itu yang membedakannya dengan CN3D, bahwasanya untuk pengubahan format dalam bentuknya itu di Chimera itu dikhususkan untuk ligannya, sedangkan di CN3D itu difokuskan untuk bagian keseluruhan termasuk pita dan juga basanya. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengubah struktur ligannya, kita klik action di sini, kemudian kita klik atom atau bonds di sini, kemudian kita klik bagian stick. Nah, stick ini sendiri itu sama saja dalam bentuk tube yang disajikan oleh CN3D. Yang membedakannya hanya sebutannya saja atau penyebutan atau formatnya saja. Namun untuk strukturnya sama. Nah, di sini untuk ligannya kita lihat bahwasanya telah dalam bentuk stick seperti itu, yaitu bagian menyambung seperti ini yang terbentuk seperti ranting, bisa kita lihat di sini. Nah, itu merupakan struktur dari stick atau tube-nya. Kita ubah lagi untuk strukturnya, yaitu struktur kedua, yaitu menjadi struktur wire. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk strukturnya menjadi lebih tipis, yaitu di sini. Sebenarnya hampir sama dengan bentuk stick tadi, namun dalam pemodelannya itu lebih tipis dan juga lebih tidak terlihat dibandingkan dengan stick tadi. Nah, mungkin untuk melihatnya lebih jelas, kita juga dapat menggunakan fitur lainnya untuk mengubah bagian-bagiannya itu sendiri. Itu kita ubah saja untuk warnanya supaya lebih jelas. Kita rubah warnanya jadi cyan saja. Nah, setelah kita ubah warnanya, mungkin kita ubah lagi untuk autonomous struktur yang ketiga, yaitu bentuk ball and stick di sini. Nah, kita di sini. Nah, ini kan sudah dalam bentuk bola seperti itu ya, yang telah tergabung dengan stick atau ranting-ranting seperti saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini merupakan 3 bentuk yang dapat diperhatikan dan juga dapat kita amati melalui aplikasi Chimera ini sendiri. Kemudian kita dapat membuka atau beralih ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi CN3D. Nah, ini merupakan aplikasi CN3D. Mungkin kita langsung saja untuk masukkan kodenya. Nah, di bagian file di sini kita klik network load di sini, kemudian kita masukkan kode dari protein kita cari. Jadi proteinnya adalah kode 1 PPI. Kita klik OK, kemudian kita milih formatnya sebenarnya dibebaskan, namun demi kenyamanan mungkin saya akan mengklik bagian
format PDB saja. Nah, di sini langsung dapat kita lihat bahwasanya telah terlihat ya bahwasanya untuk struktur protein dari satu PPI tadi seperti ini. Nah, protein ini kita ubah kembali untuk strukturnya dalam beberapa bentuk. Nah, setelah saya sebutkan juga untuk perbedaannya tadi, mungkin di Chimera kita mengklik action, tapi di sini adalah style. Nah, untuk style ini sendiri kita dapat lihat di bagian rendering shortcuts. Di sini untuk style yang kita gunakan di awal yaitu worms. Nah, mungkin kita ubah menjadi bentuknya yaitu menjadi bentuk tubes yang kedua. Nah, seperti ini. Tubes ini sama saja seperti stick yang ada di Chimera ya. Jadi untuk hal ini sendiri ini merupakan suatu struktur yang sama sebenarnya dengan yang ditampilkan di Chimera, namun ini termasuk pita dan juga bahasanya tertampil dan terubah dalam bentuk stick atau tube tadi. Sedangkan untuk Chimera tadi hanya dalam bentuk liganya saja yang terubah. Dan kemudian untuk stylenya kita juga dapat mengubah ke bentuk yang lain, yaitu bentuk kedua yang kita inginkan, yaitu dalam bentuk wire. Nah, seperti ini. Seperti tadi strukturnya, namun lebih halus dan juga lebih ramping dibandingkan dengan style tube tadi. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kita ubah lagi menjadi style yang ketiga atau bentuk yang ketiga di bagian rendering shortcut, yaitu menjadi bentuk ball and stick. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan tiga struktur yang berbeda yang dapat ditampilkan oleh Cyan3D tadi. Yang membuatnya lebih berbeda dibandingkan Chimera adalah, sedangkan di Chimera itu berfokus pada liganya, sedangkan di Cyan3D ini berfokus pada pitanya dan juga bagian lain-lainnya, termasuk juga bagian liga dan juga keseluruhan. Mungkin kita kembalikan lagi untuk strukturnya menjadi struktur awal itu pada worms. Nah, demikianlah untuk tiga bentuk yang dapat kita lihat dan juga perhatikan dari protein dengan kode 1 PPI menggunakan aplikasi Chimera dan juga Cyan3D. Mungkin untuk protein dengan kode selanjutnya dari kelompok kami itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atorik Fauzan. Kepada Atorik dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait protein dengan kode PDB itu 6GXP. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, kita masuk ke halaman RCS PDB. Di bagian kanan atas ini di 3D struktur kita ketik kodenya 6GXP. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dari protein yang kita cari tadi. Protein 6GXP ini diklasifikasikan sebagai hidrolase. Ditemukan pada organisme Alicyclobacillus sp. Pada protein ini tidak ditemukan adanya mutasi. Untuk melihat struktur 3 dimensi dari protein ini, bisa kita gambar ini di bagian 3D view. Di struktur ini bisa kita klik. Tapi pada kali ini itu kita akan menggunakan aplikasi CN3D atau CN3D. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk PC ini CN3D-nya. Kita buka saja. Baiklah, seperti ini ya tampilan dari CN3D. Untuk menginput proteinnya itu kita pilih di bagian file di network load. Nah, ketik kode G ya. Oke. Ditunggu sebentar.
Yang bagian bawah ini bisa dikeluar saja dulu. Inilah struktur 3 dimensi dari protein dengan kode PDB 6GXP tadi. Di sini kita mengganti pilihan dari struktur 3 dimensi di bagian style. Di render lalu ball and stick, kemudian space fill. Baik, untuk zoom in dan zoom out-nya kita bisa menggunakan huruf keyboard Z untuk zoom in dan X untuk zoom out. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengganti warna di bagian coloring shortcut. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy.